Ya mari kita mulai. Jika ada hal yang ingin ditanyakan bisa lewat chat atau buka mic-nya aja langsung. Nggak apa karena saya tidak megang handphone ya. Jadi saya nggak tahu yang ada di grup. Tapi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Setelah kita melewati muqaddimah yang waktu itu kita hanya membaca matan, di awal kita sudah menjelaskan tentang siapa Imam Ibn al-Jazari dan profil beliau, sehingga beliau dikenal sebagai imamnya para qurra begitu ya. Terus muqaddimah, dan terakhir kita sudah membahas tentang hukum mempelajari tajwid. Nah, di sini dikatakan bahwa itu wajibun alaihi muhattamu, bahwa wajib muhattam, wajib, dan di hatman itu sama wajib juga artinya, tapi itu artinya ditakkidkan. Sudah wajib muhattam lagi, tapi itu tidak semua hal wajib secara syar'i ternyata dalam ilmu tajwid. Ada beberapanya yang sifatnya wajib sinai. Apa aja yang syar'i, saya ulang lagi sedikit, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan rukun sholat misalnya kayak Al-Fatihah, atau hal-hal yang bisa sampai merubah makna, maka itu wajib dipelajari gitu ya. Haram hukumnya kita membaca Al-Quran kalau sampai merubah makna. Waladhdallin jadi waladhdallin. Waladhdallin. Waladhdallin artinya orang yang sesat. Dzallin orang yang meneduh gitu atau memberikan teduhan. Itu merubah makna Al-Quran. Apalagi kalau misalnya di beberapa mazhab ada istilah sampai memasukkan ahli surga ke ahli neraka gitu, dhamirnya diganti atau dan lain sebagainya keganti. Nah, itu hukumnya haram, dan di beberapa mazhab itu membatalkan sholat gitu ya. Kalau di mazhab Syafi'i yang paling penting adalah Al-Fatihah. Nah, sebelum qabla syuru', sebelum mereka memulai membaca Al-Quran, maka mereka wajib untuk apa? An ya'lam, untuk mengetahui. Apa yang wajib diketahui? Nah, di sini disebutin beberapa hal yang wajib diketahui, yang beberapa hal ini nanti jadi bab dan subbab yang akan dibahas di dalam kitab ini. Yang pertama, makharijul hurufi was-sifat. Yang pertama adalah tempat keluarnya huruf. Makharijul huruf itu tempat-tempat keluarnya huruf, dan sifat-sifat daripada huruf. Liyantiqu bi afsahil lughati, agar mereka bisa nutuk, mengucapkan dengan bahasa yang paling fasih. Nanti kita baca syarahnya ya. Cuman ini kita baca matannya dulu agar kita bisa lihat bahwa apa aja sih yang harus dipelajarin sebelum seseorang itu menghafal Quran atau membaca Al-Quran gitu, apa aja. Dan ini ilmu paling dasar gitu dalam tatanan keilmuan Islam. Ini ilmu paling dasar karena ini mempelajari tentang baca dan tulis. Nah, maka sesuatu yang berkaitan dengan baca tulis itu adanya sebelum hal apapun gitu. Zaman sekarang orang kalau bisa baca Jazariyah ya bisa jadi ustadz gitu ya. Padahal ini sebetulnya buku buat anak kecil. Nah, umat Islam itu wajib untuk belajar. Seperti di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya saya katakan bahwa umat Islam itu adalah umat yang wajib belajar. Umat Islam wajib sholat. Tapi sebelum dia wajib sholat, dia wajib belajar untuk sholat gitu. Tidak serta-merta dia wajib sholat, terus dia boleh sholat bagaimanapun gitu. Kalau dia sholatnya itu sah, kalau dia sholat itu tidak sah, nah maka dia sama aja dosanya sama dia tidak mengerjakan sholat. Jangan kita mengatakan bahwa yang penting itu udah sholat. Enggak, wajib ilmu dulu, baru amal. Begitu juga sampai iman sendiri. Banyak ulama mengatakan bahwa ma'rifah dulu yang paling pertama wajib dipelajari oleh seorang muslim. Sebelum dia bersyahadat, dia harus tahu dulu apa makna asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dia tidak tahu maknanya, maka syahadatnya ada yang mengatakan sampai itu enggak sah gitu. Kalau dia cuma ikut-ikutan doang dan lain sebagainya. Nah, maka ini hal-hal di dalam ilmu tajwid yang dia adalah paling dasar. Hal apa aja sih yang harus
pelajari. Yang pertama tadi makharijul huruf dan sifatnya. Kenapa itu harus dipelajari? Itu dijelaskan bahwa biar dia nutoknya itu, ucapannya itu bisa fasih, bisa sesuai. Terus muharrir tajwid wal mawaqifi, selain dia baca tahu di mana keluar huruf dan sifat-sifatnya, dia juga yuharriru tajwid. Dia harus tahu bagaimana mentahrir. Mentahrir itu membuka satu masalah sampai menjadi jelas lah gitu kira-kira. Mentahrir tajwid. Apa itu tajwid? Ya, hal-hal yang berkaitan dengan gunnah, hal yang berkaitan dengan yang setelah makhraj dan sifatul huruf, panjang pendek dan lain sebagainya. Nah, terkadang ada kesalahan bahwa lebih penting tajwid daripada makharijul huruf gitu. Tajwidnya benar, gunnahnya benar, panjang pendeknya benar, tapi makharijul hurufnya nggak sesuai. Nah, itu sholatnya nggak sah. Yang lebih penting adalah makharijul huruf sama sifatnya. Gitu. Kalau itu ketukar, nah itu nggak sah. Kalau misalnya itu sampai ngeganti makna, nah, sholatnya batal. Tapi kalau tajwid itu diampunin. Itu yang dikatakan bahwa ini wajib secara sina'ah, secara ilmu tajwid. Tajwid tadi panjang pendek, guna segala macam itu wajib diketahui gitu ya. Tapi secara syar'i itu kalau salah ya makruh atau nggak, kurang pahalanya lah gitu. Berikutnya muharrir tajwid wal mawaqif, juga tempat-tempat berhenti. Jangan sampai berhenti di tempat yang salah gitu. Ada yang mengatakan bahwa ada seseorang ngedebatin iblis kalau nggak salah. Terus ditanya, ente iblis? Iya. Emang ente punya ilmu? Iya, saya punya ilmu. Coba baca Al-Quran. Dibilang la taqrabus shalah. Diberhenti, jangan deketin sholat. La taqrabus shalah. Terus wailul lil musallin. Kata orangnya, ente nggak boleh berhenti sembarangan kayak begitu. Terus dia bilang faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Quran, bacalah dengan apa yang mudah dalam Al-Quran. Nah, itu nggak benar, tuh hujahnya iblis gitu ya. Nah, maka berhenti juga harus tahu gitu. Buat ngambil napas atau buat segala macam itu kita harus tahu tempat berhenti yang layak dan yang tidak layak. Jangan sampai kita berhenti la taqrabus shalah, jangan dekati sholat, udah kita berhenti di situ, nggak boleh. Ya begitu ya. La taqrabus shalah wa antum sukara. La tamshi fil ard. Jangan jalan di atas bumi ya, gimana, nggak bisa lah. Tamshi fil ardi marohannya harus janganlah kalau berjalan di atas bumi dengan sombong. Itu harus dilengkapi. Nomor ladzi rusima fil masahifin. Ini sampai sini hal-hal yang sangat penting bagi orang awam maupun orang yang berniat untuk mendalami Al-Quran. Nah, yang berikutnya ini lebih ke perkara-perkara yang berkaitan dengan orang-orang yang memang fokus untuk di Al-Quran gitu ya. Amal ladzi rusima fil masahifi. Dan apa-apa yang ditulis, dirasamkan, dilukiskan atau dituliskan di dalam mushaf. Jadi mushaf ini beda, ada rasam Utsmani atau rasam al-mushafi, ada rasam namanya rasam imla'i. Kalau rasamnya di imla atau di bahasa Arab itu kaidahnya gitu aja. Setiap ada yang panjang itu ada alifnya, setiap segala macam. Nah, tapi kalau misalnya di Al-Quran nanti ada hal-hal yang misalnya Maliki Yaumiddin, mau dia emanya dipanjangin atau nggak dipanjangin, tulisannya tetap sama gitu, mim, lam, sama kaf. Nah, ini harus dipelajarin. Nanti ada ilmunya namanya ilmu rasmul masahif. Tapi yang dibahas di sini apa aja? Min kulli maqtu'in wa mausulin biha. Dari perkara-perkara yang disambung dan dipisah. Misalnya an sama la, alla. An sama la, alla itu bisa nyambung, bisa misah. Nah, kapan dia harus disambung, kapan dia harus dipisah? Ntar dibahas sama Imam Ibnul Jazari. Wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Dan juga tak marbutah tuh, tak yang misalnya Fatimah, ujungnya kan tak marbutah. Itu kadang-kadang di Al-Quran itu ujungnya ditulis dengan tak maftuhah gitu, dengan tak yang kebuka, bukan. Kalau tak marbutah kan kalau berhenti dia jadinya jadinya hak. Kalau tak maftuhah ya kalau berhenti dia tetap tak.
Ada beberapa tempat di Al-Quran yang tak marbutahnya itu di lam takun tuktab biha. Jadi nggak seperti ha yang ada titiknya gitu. Kita kembali lagi. Yang pertama makharijul hurufi wassifati. Oh, panjang penjelasan ini. Mungkin kita setengah dari pembahasan inilah ya. So kita cukupin dulu. Makharijul hurufi. Makharij, nah nanti dijelasin. Makharijul hurufi, nih Imam Ibnul Jazari di halaman 54 mengatakan makharijul huruf ay al-hijaiyah. Tempat keluarnya huruf-huruf, yaitu huruf hijaiyah. Apa itu makharajul huruf? Apa itu huruf? Ntar akan dijelasin oleh Imam Ibnul Jazari. Dan ini penting ya diketahui agar orang punya gambaran. Maksudnya apa sih makharijul huruf? Saya dulu pas lagi nyantri saya nggak ngerti bahasa Arab dan nggak ngerti ilmu syar'i. Saya ngomong aja makharijul huruf. Padahal yang saya sebutin itu bukan makharijul huruf gitu. Apa sih makharijul huruf? Nanti kita akan tahu. Makharijul huruf hijaiyah. Wa hiya tis'atun wa asyruna harfan. Dan huruf hijaiyah itu ada 29 dari alif sampai ya lah gitu ya. Wa sayati iddatu makharijiha, dan akan datang ta'datnya, akan datang penyebutan masing-masing dari makhraj tadi gitu. Dari 29 tadi makhrajnya di mana aja nanti akan dibahas. Ini kan masih di muqaddimah ya. Nah, sekarang belum mengatakan wa makhrajul harfi mawdi'u khurujihi biwasitati shaut. Makhrajul harf itu tempat keluarnya huruf itu apa? Mawdi'u khurujihi, tempat keluarnya daripada tadi huruf biwasitati shaut, dengan perantara suara. Jadi huruf itu tidak keluar begitu aja. Nggak kayak misalnya kita ngeluarin ludah, misalnya kita ngeluarin cairan, itu cairannya keluar. Kalau huruf itu tidak ada yang keluar adalah angin sebetulnya. Nah, kalau yang keluar angin, kenapa bisa beda-beda? Nah, ini karena ada tabrakan-tabrakan dari suara tadi. Nah, nanti ada a'immah, para ahli bahasa itu yang meneliti di mana sih nabraknya suara itu, biar pas banget tepat gitu. Karena beda bangsa nanti akan beda penakaran hurufnya. Jadi kalau misalnya tidak dipelajari sedetail ini, maka orang baca Qurannya beda-beda. Tapi mukjizat Al-Quran adalah Allah menggerakkan para ulama-ulama bahasa itu untuk sampai tahu titik di mana huruf hijaiyah itu keluar, sehingga dari Indonesia sampai Maroko, dari Dagestan sampai Afrika itu semua orang baca Qurannya sama. Kalaupun ada yang bedanya dikit gitu ya. Kecuali emang dia nggak sesuai tajwid. Tapi yang sesuai tajwid semuanya sama. Nah, ini udah melewati hasil penelitian. Wa huwa hawaun yatamawwaju bitasaddumi jismaini. Wa huwa itu saut ya. Kembali. Jadi makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf lewat perantara suara, kan dibilang gitu. Suara itu apa? Suara itu hawa. Suara itu adalah udara, angin. Kalau misalnya ya hawa itu ya udara sebetulnya ya. Udara ya tamawaj yang membentuk gelombang-gelombang gitu. Jadi kalau misalnya kita tekan itu ntar ada turbulensi di udara itu. Ya tamawaj, jadi ya membentuk gelombang tadi. Bagaimana bisa membentuk gelombang? Bitasadumi jismain, dengan bertabraknya dua jisim, dua fisik atau dua benda fisik. Kalau misalnya kita ngetok palu sama paku, ntar keluar bunyi gitu ya. Itu yang bunyi apa? Yang bunyi adalah angin yang menerima getaran dari tabrakan dua benda tadi. Nah, maka itu adalah huruf. Itu adalah suara. Dan huruf itu adalah suara yang bertabrak di tempat tertentu sehingga membentuk kalimat, yang kalimat tadi membentuk ucapan manusia. Jadi makharijul huruf adalah tempat keluarnya suara, tempat keluarnya huruf melalui perantara suara ya. Adapun suara itu adalah udara yang membentuk gelombang
dengan bertabraknya dua benda fisik. Nah ini definisi sebelum adanya penelitian modern lah gitu, belum adanya alat-alat canggih dan lain sebagainya. Ini Imam Ibnul Jazari atau ya bahkan Imam Zakaria Al-Ansari sendiri kan belum terlalu, mungkin abad 8 Hijriyah. Imam Ibnul Jazari lebih tua lagi dari itu, dan mungkin Ibnul Jazari juga dapatnya dari orang sebelumnya. Itu bayangkan ulama syariah zaman dulu tahu dengan fisika sampai sebegitu detailnya. Walaupun terkadang di penelitian baru itu tidak tepat, tapi setidaknya itu bisa dibayangin luas ilmunya mereka. Wal harfu sautun ya'tamidu ala maqta' muhaqqaq muqaddar. Nah sekarang kita udah jelasin makharijul huruf, kita udah jelasin tentang suara. Nah sekarang huruf itu apa maknanya? Tadi kan makharijul huruf tempat keluar huruf. Nah hurufnya sendiri itu apa? Nah huruf itu adalah sautun, suara ya'tamidu ala maqta', yang bersandar atau yang bersandar atau bergantung pada maqta', sebuah potongan atau sebuah bagian daripada tempat keluarnya huruf itu gitu ya, dari tenggorokan atau lisan atau apa. Jadi suara itu mengandalkan atau ya bahasa kitanya bertabrakan sehingga mengeluarkan ciri khas tertentu yang bisa dibedain dengan suara yang lain. Baik maqta' tadi, baik bagian tubuh kita tadi itu muhaqqaq, itu yang benar-benar ada, atau muqaddar, atau dia itu ya bendanya sebetulnya nggak ada, tapi dia dianggap keluar dari situ. Misalnya kayak apa? Misalnya kayak ayueo, huruf vokal gitu. Huruf vokal kan ya keluar dari mana? Dia tabrakan sama siapa ya? Dia nggak nabrak. Justru dia lepas. Gimana? Justru dia lepas begitu aja. Makanya menjadi huruf vokal gitu. Nah itu dibilang makhrajnya itu muqaddar. Kalau muhaqqaq itu bendanya ada, misalnya kayak lisan, keluarnya dari lisan, keluarnya dari tenggorokan, keluarnya dari bibir. Nah itu muhaqqaq. Tapi kalau muqaddar yang ya kita bisa memperkirakan bahwa dia itu bisa mengeluarkan suara seperti itu karena melewati tempat yang mana gitu. Wa yakhtassu bil insani wada'an. Dan dia itu peletakannya atau apa ya, itu khusus untuk manusia. Artinya yang menjadikan huruf itu mengkhususkan itu buat manusia. Artinya kalau misalnya ada hewan yang ngomong sama kayak manusia, ya itu ya bukan huruf gitu. Kalau misalnya ada hewan bilang A gitu, itu dia lagi ngomong A gitu, itu ya suara aja. Karena huruf yang membentuk kalimat itu khusus untuk manusia yang berakal gitu. Ntar di ilmu nahwu dijelasin lebih jauh. Wal harakatu aradun yahulluhu. Nah ini dia ngomongin tentang bahasa Arab ya, dan harokatnya itu arad. Apa itu arad? Nah itu kalau misalnya belajar ilmu, nah ini kitab-kitab ulama terdahulu itu mewajibkan kita untuk baca ilmu itu semuanya gitu. Akidah, ilmu kalam juga, ilmu mantik juga. Nah arad ini itu adanya di ilmu kalam. Jadi ada arad, ada zat. Jadi kalau benda itu ada fisiknya, ada sifat-sifatnya. Misalnya meja depan saya, itu fisiknya adalah ya bentuknya, misalnya fisiknya adalah, zatnya adalah fisiknya itu, atau bendanya itu, hakikat dari bendanya itu. Tapi warnanya kuning misalnya, nah itu namanya arad. Sifat-sifatnya itu arad. Nah arad itu tidak mungkin warna kuning misalnya atau bentuknya kotak itu tidak bisa terpisahkan dari bendanya. Bendanya juga nggak mungkin bisa terlihat, nggak mungkin kita bisa terwujud kecuali dengan ada sifat-sifat tadi. Tapi otak kita bisa membedakan bahwa meja itu bukan kuning dan kuning itu bukan meja gitu. Buktinya adalah kalau misalnya mejanya dicat jadi hitam, ya mejanya tetap meja. Kita tahu itu adalah meja. Walaupun warna kuningnya udah hilang, berarti itu warna kuning bukan bagian dari dzatiyat, namanya dari hal yang membentuk hakikat meja tadi. Nah sekarang di huruf itu ada harokat. Kalau di bahasa Arab kan ada harokat, ada a, ada dhammah, fathah, kasrah gitu ya. Nah aslinya huruf itu polos begitu aja, lalu agar bisa dibaca maka harus ada
harokatnya, dan harokat itu arot, bukan hakikat daripada sesuatu yang apa bahasanya, sesuatu yang ditempelkan ke hakikatnya huruf gitu. Jadi hakikatnya huruf adalah sautun dan seterusnya. Adapun misalnya huruf ta itu adalah suara yang keluar dari ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi depan. Itu hakikat huruf ta. Nah, jadinya ta apa ti apa tu itu tidak merubah hakikat huruf ta gitu. Hakikat huruf ta pokoknya itu adalah huruf ta. Nah, tapi huruf ta ini bisa ketempelan harokat yang fathah, kasroh, atau dhamma. Gitu kira-kira ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau enggak, kita cukupkan sifat. InsyaAllah akan kita lanjutkan depannya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Oh, ini enggak ada suaranya ini. Kalau ada silakan, kalau nggak ada kita cukupkan. InsyaAllah. Cukupkan lah ya. Ya itu kira-kira tentang makhraj atau makharij al-huruf. Yang berikutnya adalah sifat. Ini semuanya pembahasan umum ya, ini masih mukadimah ya. Antara pembahasan lebih panjang lebarnya adalah nanti di babnya, di bab makharijul huruf. Terima kasih dari saya. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.